punya firasat buruk. Rinto tenggelam. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Shh, lebih baik kamu istirahat aja. Ingat kandungan kamu dong. Enggak. Aku harus. Dokter, Sandra? Rinto di mana, Dok? Kenapa dia? Tenang. Kenapa, Dok? Tenang, Sandra. Tenang. Rinto memang baru saja kami pindahkan ke ruangan VIP. Ya, kami baru saja mau telepon Anda ke rumah. Tenang, Nyonya. Jangan khawatir. Nggak ada apa-apa. Tapi Rinto nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Aduh, Sandra, saya sebentar. sampai bingung. Rinto perlu pengawasan dan perawatan yang cukup intensif. Tapi dia juga ingin menyelesaikan bukunya. Dan kamu harus menemaninya. Sesuai dengan permintaanmu, Rinto kami pindahkan ke ruangan VIP. Kebetulan ada yang kosong. Di sana lebih bebas. Jadi Nyonya Rinto bisa beristirahat dan tidak usah lagi tidur di kursi. Oke? Terima kasih, Dok. Suster, tolong antar ke ruangan suaminya. Ya. Rinto, Rin. Wah, kamu bikin aku takut. Kamu pindah nggak bilang-bilang. Loh, kan semua ini kemauan Dokter Rusdi. Katanya kamu sendiri yang pesan. Iya, emang aku yang pesen. Aku minta untuk pindah kamar yang lebih gede. Tapi penuh. Udahlah, tapi keadaan kamu baik-baik aja kan? Seperti kamu lihat, aku masih hidup kan? Kamu jangan bercanda dong. Aduh, galak bener. Loh, saya malah mikirin kamu dan anak kita. Kalau kamu tidur di sini kan kepalanya bisa peyang. Mau kepalanya peyang, nggak mau kan? Duduk sini. Saking buru-burunya aku tadi sampai lupa bawa tape. Sama mesin tape. Nggak apa-apa. Kita kan masih banyak waktu. Udah jangan nangis dong. Siapa yang nangis? Apa yang dikatakan Gusti benar, Led. Saya dokter pribadi Nyonya Anita. Bagaimana pendapat Anda tentang Anita, Dok? Kepribadiannya pecah ketika ia tahu suaminya lari dengan wanita lain. Ia selama ini jadi pasien saya. Saya tidak tahu kalau ia mengurung Gusti di rumahnya. Tapi menurut hemat saya, Led, hal ini ia lakukan karena ia tidak ingin kehilangan orang yang sangat ia cintai. Apakah nggak perlu dirawat secara intensif? Maksud saya dibawa ke rumah sakit tertentu. Ia sudah tenang kembali. Rumah sakit juga bingung bagaimana menanganinya. Selama ia tidak mendapat tekanan batin, ia akan tenang. Terima kasih atas keterangan dokter. Saya harap Anda bisa mengawasinya. Saya usahakan, seperti yang lalu-lalu. Maklum, saya tidak bisa berbuat banyak. Karena Anita belum bisa dikategorikan benar-benar gila hingga harus dikurung. Kesulitan saya, Anita tinggal sendirian di rumah. Harusnya ia diawasi terus-menerus. Demi Tuhan, Sus, saya tidak akan menganjurkannya kalau keadaannya tidak berbahaya. Kita sudah tidak bisa lagi menunggu sampai stadium akhir. Saya mau diangkat di Amerika, Rus. Itu keputusan yang tidak bijaksana. Susi, sebagai dokter mestinya kamu tahu dan menyadari bahayanya. Iya, Rus. Tapi kalaupun harus diangkat, saya tidak mau kamu yang mengerjakannya. Susi, hentikan omong kosongmu itu. Kita sudah tidak bisa bicara lagi soal sentimental, soal perasaan. Susi, saya tidak ingin kehilangan kamu. Saya mencintai kamu.
Oke. Malam ini kamu harus puasa dan besok kamu harus dioperasi. Oke? Selamat malam. Bangsat. Penipu. Anjing kamu, Hadi. Keterlaluan. Dasar nggak punya perasaan. Keterlaluan kamu, Hadi. Semua pembohong. Semua penipu. Semua tukang tipu. Laki-laki semua bangsa. Bangsa. Kamu juga. Kamu juga bangsa. Penipu. Apa kamu? Apa? Bangsat ya kamu ya apa? Tukang tipu. Dokter Herman. Ya, iya. Saya pusing, dokter. Iya, saya tahu. Kamu pasti belum minum obatnya. Sekarang kamu minum obatnya seperti yang saya minta. Baik, baik dokter. Ya, obat. Ya. Sekarang, saya tunggu. Ya. Obatnya dok. Ini. Saya minum obat dok. Ya. Sudah dok, sudah. Bagus. Sekarang cobalah istirahat. Tidur di kamar. Oke? Oke dok. Dok, saya istirahat dulu ya dok ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Sekarang tolong jemput Dokter Susi di ruangannya. Baik, dok. Bilang sama Dokter Rusdi, saya akan operasi di Amerika. Saya tidak mau operasi di sini. Maaf, dok. Bukan saya sok pinter. Tapi lebih cepat, lebih baik kalau ditangani Dokter Rusdi. Kenapa harus di luar negeri? Kalau di sini bisa dilaksanakan. Apakah dokter tidak percaya dengan Dokter Rusdi? Kita sama-sama perempuan, suster. Tentunya suster mengerti perasaan saya. Kalau saya harus kehilangan salah satu milik saya yang paling berharga. Saya tahu keberatan dokter. Tapi saya tidak setuju dengan tindakan dokter lari dari kenyataan. Dok, cinta bukan hanya terletak di tubuh kita, tapi di hati sanubari kita. Saya yakin Dokter Rusdi tetap mencintai dokter. Walaupun dokter harus kehilangan salah satu bagian tubuh yang sangat berharga. Seperti juga saya tetap mencintai suami saya. Walaupun saat ini ia sedang berada di penjara dan kehilangan kakinya.
Cinta bukan hanya menyukai sisi yang baik dari orang yang kita cintai, tetapi juga cinta harus menerima kenyataan, cacat dan kekurangannya. Sebab tidak ada seorang pun yang sempurna, dokter. Terima kasih, suster. Ternyata saya harus banyak belajar dari suster. Jangan kecewakan harapan Dokter Rusti. Hanya dokter yang pantas mendampinginya. Sebab hanya dokter yang dicintainya. Gimana, Rin? Lumayan, ya seoperasi lagi. San, aku bawain. Makasih ya, Karon. Dibawain. Sebetulnya sih saya kurang setuju kalau Sandra di sini terus. Dia mesti mikirin kandungannya kan. Dan kalau di rumah dia bisa istirahat. Aku juga sudah nyaranin. Tapi Sandra maunya di sini. Kalau kamu di sini, aku juga harus di sini. Istri kan harus ikut suami. San, Pak Gunawan telepon. Katanya dia nanyain tentang kelanjutan proyek kamu. Nanti aku telepon lagi deh. Makasih ya. San, kapan sih penyakit keras kepalamu hilang? Ya habis gimana dong? Udah dari sananya, dari kecil, dari lahir. Oke deh. Nanti kalau ada apa-apa atau perlu apa-apa, ya tinggal telepon aku aja ke rumah. Nanti aku yang bawa kemari. Rinto, kamu harus bisa ngajarin istri kamu supaya nurut sama kakaknya. Tenang, Dok. Serahkan semuanya sama Dokter Rusti. Oke? Bab 12. Pagi itu udara bening. Kehidupan jalan terus. Sulit bagiku membayangkan bila aku tidak pernah ketemu dengan istriku. Ia memberiku semangat dan harapan. Ia tidak hanya memberikan cintanya, tetapi juga semangat hidupnya. Ia memberikan seluruh hidupnya agar aku kuat menahan hidupku. Ia adalah jiwa dan ragaku. Sandra adalah hidupku. Sandra, bangun. Pindah tidur sini. Ayo. Aku capek sekali. Aku capek, Rin. Selamat malam, dokter.
Semuanya lancar. Ada yang nyeri? Dokter Rusdi mana? Hai. Gimana? Thanks, Rus. Cepat sembuh, Sus ya. Saya ingin ajak kamu makan.